Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 4 goal theory. Konsep 4 goal theory of leadership. Teori ini dianggap sebagai 4 goal karena terfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi dari pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan menurut Ipan dan kawan-kawan. Banyak orang berpendapat bahwa model ini pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan adalah motivasi pada para pengikut untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Dasar dari 4 goal teori adalah motivasi harapan yang menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada harapan akan imbalan. Teori harapan ini dikemukakan oleh faktor H-Prom yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Teori awal dari Pat Goal menyatakan bahwa pemimpin efektif adalah pemimpin yang bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan dan membuat imbalan tersebut dalam satu kesatuan dengan pencapaian bawahan terhadap tujuan spesifik. 4 aspek kepemimpinan berdasarkan 4 goal teori menurut Robert House. Pertama, kepemimpinan yang menjadi pengarah. Memiliki karakteristik pemimpin menginformasikan pengikutnya pada apa yang diharapkan dari pekerja, seperti mengatakan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan tugas, dan menentukan penjadwalan dan koordinasi kerja. Hal ini paling efektif ketika orang tidak yakin tentang tugas atau ketika ada banyak ketidakpastian dalam lingkungan kerja. Yang kedua, kepemimpinan yang mendukung. Memiliki karakteristik pemimpin yang dapat membuat pekerjaan menyenangkan bagi para pekerja dengan menunjukkan kepedulian pada pekerja dan berperilaku ramah dan mudah didekati. Hal ini paling efektif dalam situasi di mana tugas dan hubungan sosial menantang secara fisik dan psikologis. Yang ketiga, kepemimpinan yang partisipatif. Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahan dengan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan. Yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi prestasi. Pemimpin ini memiliki karakteristik pemimpin menetapkan tujuan yang menentang untuk pengikutnya, mengharapkan mereka untuk bekerja di keadaan paling optimal dan menunjukkan kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk memenuhi harapan. Hal ini paling efektif dalam lingkungan kerja profesional seperti teknis, ilmiah, atau lingkungan prestasi. Model 4 goal teori menganjurkan bahwa kepemimpinan terdiri dari fungsi dasar. Yang pertama, memberi kejelasan alur. Yang kedua, meningkatkan jumlah hasil reward bawahannya. Model kepemimpinan 4 goal berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Kelebihan dan kekurangan 4 goal teori. Kelebihan yang pertama, menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi para pengikut, kinerja, dan kepuasan. Yang kedua, pemimpin menjadi dapat bekerja lebih bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan dan membuat imbalan tersebut dalam satu kesatuan terhadap pencapaian bawahan. Kelemahannya yang pertama, memberikan gambaran mengenai perilaku manusia yang terlalu kompleks dan kelihatan tidak realistis. Yang kedua, tidak mempertimbangkan reaksi emosional terhadap dilema keputusan seperti penolakan atau distorsi dari informasi yang relevan tentang harapan dan valensi. Yang ketiga, kepercayaan pada kategori luas dari perilaku pemimpin yang tidak terlalu sesuai dengan proses yang menengahi. Yang keempat, lebih mudah membuat hubungan antara perilaku pemimpin dengan motivasi bawahan dengan menggunakan perilaku khusus seperti menjernihkan harapan
peran, mengakui keberhasilan, memberikan pengarahan, memberikan penghargaan yang berhubungan, membuat model perilaku agar mudah ditiru oleh bawahan, dan menyampaikan harapan yang tinggi tentang kinerja bawahan. Faktor-faktor yang mendukung 4 goal teori, menurut teori ini ada dua variabel situasi yang sangat menentukan efektivitas pemimpin adalah yang pertama, karakteristik pribadi para bawahan diantaranya letak kendali, keyakinan individu bahwa reward atau hasil yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri atau kendali internal. Yang paling tepat adalah model kepemimpinan partisipatif. Letak kendala eksternal adalah bila mana hasil kerja tersebut berasal dari pemimpin yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga mencapai hasil kerja yang optimal. Kendala untuk menerima pengaruh, kesediaan untuk menerima pengaruh dari orang lain, kemampuan kemampuan dan pengalaman bahwa bawahan akan mempengaruhi hasil kerja. Contoh gaya kepemimpinan 4 Goal yang diterapkan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri. Karyawan BRI Kantor Cabang Kediri memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, di mana sistem kerja yang digunakan adalah sistem target. Namun, pemimpin memperlakukan bimbingan dan sharing antar anggota dengan atasan. Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada karyawan dengan cara mengarahkan karyawan pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuannya, dan pelaksanaan kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dan berkomitmen pada organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman semua sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.